Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Puspitasari dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Untuk memenuhi tugas psikologi anak dan remaja, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan tingkah laku kognitif remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu kekhasan tingkah laku kognitif pada remaja. Secara umum, setiap remaja pasti mengalami perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental, seperti belajar, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada masa remaja, terjadilah kematangan secara kognitif. Artinya, remaja sudah mampu berinteraksi dengan pola pikir yang telah sempurna terhadap lingkungan sosialnya, serta memungkinkan remaja untuk berpikir secara abstrak. Lalu, apa sih kekhasan tingkah laku remaja itu? Yang pertama, pemikiran operasional formal. Artinya, seorang anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Umumnya, perkembangan ini dimulai pada usia sekitar 11 sampai 12 tahun dan terus-menerus berlanjut sampai anak tersebut mencapai masa dewasa. Yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Pada masa ini, remaja sudah mulai memasuki masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Pada tahap ini, remaja sudah mampu mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Contohnya saja, keputusan memilih teman, keputusan memilih kuliah atau lanjut bekerja setelah lulus SMA. Namun, harus diingat, kemampuan dalam mengambil keputusan tidaklah menjamin seseorang itu benar-benar dewasa. Karena dewasa tidak cukup hanya bisa dengan melihat, bisa mengambil keputusan saja. Banyak aspek yang harus bisa dilihat untuk menentukan orang tersebut benar-benar dewasa ataupun tidak. Contohnya saja, bagaimana seorang tersebut memecahkan masalah dalam kehidupannya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan teori Piaget tentang pemikiran abstrak remaja. Jean Piaget adalah seorang filsufus, ilmuwan, dan psikologi perkembangan Swiss yang hidup pada tahun 1896 sampai dengan 1980, yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak dan teori perkembangan kognitifnya. Piaget membagi teori perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahap. Pertama, tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung sejak lahir hingga anak berusia 2 tahun. Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui gerakan anggota tubuh dan koordinasi alat indera. Kedua, tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Sehingga jika ia melihat objek-objek yang kelihatannya berbeda, maka ia mengatakannya berbeda pula. Tahap ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada umumnya, anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini terwujud memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasi dan serasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. Dan tahap yang keempat adalah tahap operasional formal, tahap yang berlangsung pada masa remaja usia 11 hingga 11 tahun. Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. Penggunaan benda-benda tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwa yang sedang berlangsung. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Kemampuan berpikir abstrak adalah kemampuan untuk memproses sebuah informasi yang berkaitan dengan objek, prinsip, dan konsep-konsep yang secara fisik tidak dapat dimunculkan. Menurut Piaget, kemampuan berpikir abstrak terjadi pada tahap operasional pemikiran. Terjadi pada tahap operasional formal. Pemikiran operasional formal lebih abstrak daripada pemikiran seorang anak. Remaja tidak terbatas pada pengalaman konkret aktual sebagai dasar pemikirannya. Sebaliknya, mereka sudah
membangkitkan situasi hayalan-hayalan atau kemungkinan-kemungkinan hipotesis atau dalil dan penalaran yang benar-benar abstrak. Seorang remaja dengan kemampuan inteligensi di bawah normal atau nilai IQ-nya kurang dari 90% tidak akan mencapai taraf berpikir abstrak. Seorang dengan kemampuan berpikir normal tetapi hidup dalam lingkungan atau kebudayaan yang tidak merangsang cara berpikir, misalnya tidak adanya kesempatan untuk menambah pengetahuan, pergi ke sekolah tetapi tidak ada fasilitas yang dibutuhkan, maka ia sampai dewasa pun tidak akan sampai pada taraf berpikir abstrak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi poin ketiga, yaitu mengenai perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial. Menurut para ahli yaitu Daisy dan Kenny, yang dimaksud dengan kognisi sosial adalah proses berpikir secara kritis mengenai isu-isu hubungan interpersonal yang berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman, serta dapat berguna untuk memahami orang lain dan mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, ada salah satu bagian penting dalam perubahan dan perkembangan aspek kognisi sosial remaja, dengan apa yang diistilahkan oleh psikolog David Eckland dengan egosentrisme, yakni yang mengatakan mengenai kecenderungan remaja untuk menerima dunia dan dirinya sendiri. Dalam hal ini, remaja mulai mengembangkan suatu gaya egosentris, di mana mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian, bukan hanya itu saja, tetapi kita harus mengetahui bahwa egosentrisme terbagi menjadi dua bentuk kelompok pemikiran sosial, yaitu yang pertama penonton hayalan dan yang kedua dongeng pribadi. Apa sih yang dimaksud dengan penonton hayalan dan dongeng pribadi? Penonton hayalan merupakan keyakinan remaja bahwa seseorang memperhatikan dirinya sebagaimana hal orang tersebut memperhatikan dirinya sendiri. Kemudian, dongeng pribadi. Dongeng pribadi adalah sebuah egosentrisme remaja yang meliputi perasaan unik seseorang remaja tersebut. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir dan moral. Menurut teori Piaget, perkembangan moral sejalan dengan perkembangan berpikir. Piaget berpendapat bahwa struktur dan kemampuan berpikir berkembang lebih awal. Melalui kemampuan berpikir inilah kemudian dapat menentukan perkembangan moral anak. Piaget dalam teori perkembangan moral membagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap heteronomous morality. Tahap ini terjadi pada usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat dirubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Dan yang tahap kedua adalah tahap autonomous morality atau morality of comparison. Tahap ini terjadi pada usia 10 tahun ke atas. Moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku. Dalam perkembangan selanjutnya, anak berusaha mengatasi konflik dengan cara yang paling menguntungkan dan melalui menggunakan standar keadilan terhadap orang lain. Itulah perkembangan berpikir dan moral yang bisa saya sampaikan. Poin kelima tentang perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, dan juga bahasa. Adapun menurut Piaget tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Piaget, seorang anak berkembang secara bertahap. Lingkungan tidak bisa menerima pengetahuan secara langsung, dan lingkungan tidak bisa menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi, pengetahuan tersebut akan dapat diperoleh secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget antara lain ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu adalah sensori motor. Sensori motor terjadi pada anak yang berusia 0 sampai dengan 2 tahun. Tahap yang kedua yaitu adalah praoperasional. Praoperasional terjadi pada anak yang berusia 2 sampai dengan 7 tahun. Tahap yang ketiga yaitu adalah operasi konkret.
Operasi konkret terjadi pada anak yang berusia 7 sampai dengan 11 tahun. Adapun tahap yang keempat atau tahap terakhir adalah operasi formal. Operasi formal terjadi pada anak yang berusia 11 tahun sampai dengan dewasa. Selanjutnya adalah perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah perubahan cara individu berhubungan dengan dunia yang menyatakan emosi dengan unik. Perkembangan kepribadian yang penting pada masa remaja adalah pencarian identitas diri. Pertumbuhan dan perkembangan remaja awal. Remaja awal laki-laki dan remaja awal perempuan telah menyadari sifat-sifat yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Penilaian mereka terhadap sifat-sifat itu sesuai dengan teman-teman sebayanya. Dan selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan remaja akhir. Pertumbuhan dan perkembangan remaja akhir pada masa remaja akhir menyadari apa yang bentuk kepribadian menyenangkan. Mereka juga tahu sifat apa saja yang dikagumi teman sejenis dan juga lawan sejenis. Adapun karakteristik perkembangan remaja. Karakteristik perkembangan remaja yaitu ada 3. 1. Mengembangkan sifat-sifat pribadi yang diinginkan. 2. Memperhatikan etika masyarakat, keinginan orang tua, dan juga sifat teman-teman. Dan yang ketiga adalah meneliti dan mengkaji makna, tujuan, dan keputusan tentang jenis manusia seperti apa yang diinginkan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi terakhir pada video kali ini, yaitu perkembangan pemahaman agama. Masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut, memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal, keinginan, dan cita-cita yang mereka pilih. Masa muda atau masa remaja ini merupakan tahap yang sangat penting dalam pertumbuhan religius. Perkembangan remaja dalam pemahaman agama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masa remaja awal, yaitu sekitar umur 13 hingga 15 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang secara cepat, sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan kepercayaan tentang agama yang tumbuh pada umur sebelumnya mungkin pula mengalami kegoncangan. Kepercayaan pada Tuhan kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-kadang menjadi berkurang, yang terlihat pada ibadahnya yang kadang-kadang gajik dan kadang-kadang malas. Di dalam fase ini, untuk pertama kalinya remaja sadar akan kesepian yang tidak pernah dialaminya pada masa sebelumnya. Kesepian di dalam penderitaan, yaitu tidak ada orang yang dapat mengerti dan memahaminya, dan tidak ada orang yang dapat menenangkannya. Di sini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk mencari pedoman hidup, penjunjung tinggi, dan dipuja-puja. Yang ketiga, masa remaja akhir, yaitu usia 19 hingga 21 tahun. Pada tahap ini, dapat dikatakan seorang remaja sudah mencapai titik kematangan, baik fisik, psikis, dan nilai religius yang ada dalam dirinya. Remaja pada tahap ini sedang berusaha untuk mencapai peningkatan dan kesempurnaan pribadinya, maka mereka juga ingin mengembangkan agamanya, mengikuti perkembangan dan alur jiwanya yang sedang bertumbuh pesat saat itu. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.